Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim LC MA. Dengan saya Muhammad Hilmi Ilwani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Adapun pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada kategorisasi surat Al-Quran, yang kedua permisalan dalam Al-Quran, yang ketiga 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran, yang keempat ada i'jaz Al-Quran, yang kelima ada disiplin ilmu dalam Al-Quran, yang keenam kitab akhlak hamalatil Quran, dan yang ketujuh yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu kategorisasi surat Al-Quran. Al-Quran dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan banyak sedikitnya ayat yang terkandung di dalamnya. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Pertama, surat At-Tiwal yaitu surat-surat panjang terdiri dari 7 surat atau yang dikenal dengan As-Sabu At-Tiwal atau 7 surat yang panjang. Surat-surat tersebut adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Yang kedua ada surat Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang ayatnya kurang lebih terdiri dari 100 ayat. Yang ketiga surat Al-Masani, yaitu surat-surat yang di dalamnya terdapat pengulangan contohnya tentang hukum-hukum syariat, kisah-kisah, dan perumpamaan. Yang keempat ada surat Al-Mufassal. Artinya adalah batas. Dinamakan mufassal karena suratnya pendek-pendek sehingga banyak pemisah basmalahnya. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu permisalan dalam Al-Quran. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Amsal fil Quran mengatakan Al-Quran mengandung banyak permisalan atau perumpamaan yang tidak diketahui kecuali orang-orang berilmu. Permisalan atau perumpamaan merupakan persamaan antara sesuatu dan sesuatu yang lain dari sisi hukum dan pendekatan akal yang bisa diindra. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran turun dengan perkara yaitu halal, haram, muhkam, dan mutasabbih. Materi yang ketiga yaitu 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Dalam hal klasifikasi, tafsir terbagi ke dalam 4 kelompok yang lahir dari panduan tafsir Bi'al-Riwayah dan tafsir Bi'al-Dirayah. Keempat kelompok tersebut mempunyai beberapa macam corak yang ditentukan oleh perbedaan metode dan pendekatan seiring orientasi substansialnya. Perkembangan tafsir mulai Nabi, sahabat, sampai tabi'in masih didominasi oleh pendekatan Bi'al-Mathur yang menekankan pada aspek sumber-sumber riwayah dan kebahasan. Disiplin ilmu bahasa Arab itu wajib di dalam menafsirkan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kalian mempelajari Al-Quran. Yang keempat, i'jaz Al-Quran. Pengertian i'jaz Al-Quran. Secara etimologi, kata i'jaz adalah isim masdar dari ajaza yu'jizu, ijazan, yang mempunyai arti
ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan. Jika kata i'jaz diambil dari kata kerja ajaza ijaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu dan ketidakberdayaan. Jadi bisa didefinisikan secara terminologi i'jazul Quran, penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi. Yang kelima, yaitu disiplin ilmu dalam Al-Quran. Al-Quran itu membicarakan secara detail semua peristiwa, yaitu peristiwa masa lalu, peristiwa masa mendatang, dan peristiwa hari ini. Al-Quran itu telah menjadi solusi dari semua peristiwa. Umat-umat terdahulu telah dijelaskan dan dikabarkan oleh Al-Quran, dan zaman sekarang dan zaman yang akan terjadi. Yang keenam, Kitab Akhlak Hamalatil Quran. Keutamaan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Salah satu keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, jadi itu bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Bahkan orang tuanya diberi penghormatan, yaitu dengan mahkota di hari kiamat. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran bisa ditemui di banyak surah. Paling fenomenal tentu dalam surah Ar-Rahman. Itu merupakan salah satu pola komunikasi dalam Al-Quran. Ada banyak hikmah di baliknya. Dan pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu termasuk kefasihan yang ada dalam Al-Quran. Menurut para ulama, ada 3 hikmah besar di balik pengulangan dalam Al-Quran. Ketiganya adalah sebagai berikut. Pertama, penjelasan tentang mengenai urgensi masalah. Penjelasan tentang urgensi masalah bisa ditemui dalam surah Ar-Rahman. Ini untuk menunjukkan pentingnya menampakkan aneka nikmat Allah Ta'ala yang tak terhitung. Yang kedua, agar pesan yang disampaikan lebih meresap ke dalam hati manusia. Pengulangan dalam Al-Quran, baik secara redaksi maupun masalah, bertujuan agar manusia lebih mampu meresapi kandungan maknanya, seperti dalam surah Al-Fatihah. Yang ketiga, yaitu menunjukkan kebenaran. Pengulangan ayat juga untuk menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Ta'ala. Ada beberapa hal yang diulang dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan kisah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.